Number 1. Yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia? Sehat, semangat, dan bahagia. Kita akan membahas materi teks cerita sejarah pertemuan yang ketiga. Tadi kami sudah menyaksikan film sejarah yang kita putar pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, kita sudah membahas struktur dan kebahasaan teks sejarah. Kali ini di pertemuan ketiga, kita akan mempelajari bagaimana menulis teks sejarah pribadi. Mari kita ikuti materi selanjutnya. Dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Anak-anakku tercinta, yuk menulis cerita sejarah pribadi. Anak-anak, bahwa novel sejarah sama dengan novel ulang atau recon. Seperti yang kamu tahu, bahwa novel sejarah di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukan? Ananda, kita juga sudah mempelajari 3 jenis novel sejarah. Yang pertama adalah recon pribadi, yaitu memuat kejadian dan penulis terlibat secara langsung. Yang kedua adalah recon faktual, yaitu memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah recon imajinatif, yaitu memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Selanjutnya, mari kita lihat struktur novel sejarah. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwanya, ketiga peristiwa itu menuju konflik, keempat puncak konfliknya, yang kelima penyelesaian, dan yang keenam koda. Biasanya koda ini berupa komentar, tetapi tidak harus karena tidak semua penulis memberikan koda atau komentar di akhir tulisannya. Itu diserahkannya kepada pembaca. Aku tercinta, mari kita berlatih menulis teks sejarah pribadi. Tapi sebelumnya, mari kita simak testimoni dari penulis kita, Hujan Tarigan. Ya, saya Hujan Tarigan, penulis kumpulan cerpen Cerita Orang Kala yang diterbitkan pada 2013 dan Perempuan Pembunuh Dajjal terbit pada 2016. Adik-adik, hari ini kita akan berbicara bagaimana memindahkan teks sejarah menjadi sebuah cerita. Butuh pekerjaan keras untuk dapat mengeksplornya menjadi sebuah karya. Tidak lagi dalam bentuk teks sejarah, tapi dalam bentuk fiksi atau ya katakanlah novel. Tips yang pertama adalah apabila kita ingin mengambil sebuah narasi atau cerita dari masa lampau untuk dihadirkan hari ini, tentu kan harus dipahami dulu bahwa masa lalu berbeda dengan masa kini. Konteks membacanya juga tentu dengan cara pandang yang berbeda, ya kan? Tidak bisa dengan cara pandang hari ini melihat masa lampau, kemudian menuliskannya kembali tanpa menerjemahkannya. Nah, kegagalan-kegagalan ini biasa terjadi dalam beberapa penulis atau pekarya film, sehingga kemudian bisa dibilang datanya kurang kuat atau sejarah hanya sekedar dekorasi atau bahkan semacam wallpaper saja dia pajangan di belakang. Jikalaulah teks-teks sejarah tadi ingin dinaikkan ke dalam bentuk fiksi, ada beberapa hal yang saya kira ini sangat penting dan harus dilakukan penulis manapun atau pekarya film manapun. Riset itu sangat penting.
riset itu kan bisa berdasarkan buku-buku yang dibaca ya. Bisa pula langsung wawancara, bisa pula melakukan semacam ya memang penelitian lah ya, penelitian serius. Beberapa film-film yang sama tentang sejarah atau buku-buku yang sama gitu tentang sejarah, teks-teks sejarah itu dibuat dengan metode riset langsung. Ada banyak nih peristiwa kan sebenarnya. Andai pun kita mau menulis tentang cerita kita pribadi itu, ada banyak peristiwa dalam hidup kita tentunya yang perlu diungkapkan dalam sebuah tulisan. Tapi kan sepanjang itu untuk dituliskan semua kan repot juga. Terlalu sedikit halaman yang tersedia untuk bisa memasukkan semua cerita, narasi, dan peristiwa yang dialami seseorang. Kita hanya perlu mengambil poin-poin yang kuat. Nah, kemampuan itu sebenarnya harus dimiliki banyak dari kita nih. Ada peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang luput dari perhatian orang. Sebenarnya bisa jadi poinnya, poin yang gede itu, the big poinnya. Bisa jadi peristiwa naik sepeda jatuh, itu menjadi hal yang biasa aja. Pengalaman pertama naik sepeda jatuh. Tapi kebanyakan dari kita kan kemudian mengingat peristiwa itu. Kenapa? Ada keseruan di sana. Tapi kalau sekedar mengangkat keseruan dari peristiwa pertama kali naik sepeda dan jatuh, kan kurang menarik. Jadi ada semacam, ini hal yang paling kuat dari peristiwa jatuh itu apa? Cobalah adik-adik kalau mau menulis tentang sejarah sendiri atau lakon sendiri dalam bentuk fiksi atau naskah drama atau naskah film, itu mulai mengingat peristiwa-peristiwa besar yang pernah dialami, ya kan? Namun diolah dengan ya cara pandang hari ini. Itu adalah tips dasar sebenarnya kalau mau menulis tentang teks sejarah ke dalam fiksi, saya kira. Gagap kita hari ini adalah menyajikan peristiwa lampau dengan cara pandang lampau, mentah-mentah, sehingga hari ini kita sebagai pembaca itu agak gagap. Saya kira soal tafsir itu juga nggak bisa diabaikan, itu penting, tafsir sejarah itu. Saya kira sementara itu dulu ya. Selamat berkarya. Terima kasih Bang Hujan, tips dan triknya sangat bermanfaat. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita. Simak tayangan berikut. Sekarang, marilah kita lakukan persiapan sederhana menulis cerita pribadi. Yang pertama adalah pilihlah satu atau dua peristiwa yang paling kuat yang berkesan dalam sejarah kehidupanmu. Yang kedua, carilah dokumen-dokumen penting, misalnya raport, akta kelahiran, foto, video, atau korespondensi, atau postingan lama di media sosialmu. Yang kedua adalah wawancarailah orang-orang yang mungkin berkaitan dengan peristiwamu itu. Jangan lupa izin untuk merekamnya, supaya kita tidak lupa apa yang harus kita tuliskan nanti. 4 adalah kaji kembali dokumen atau hasil wawancaranya. Pilah-pilahlah, kemudian pilihlah mana yang ingin kita ambil untuk kita tuliskan. Selanjutnya adalah putuskan bagaimana kamu akan menyusun sejarah pribadi itu. Apakah kamu akan menuliskan seluruh peristiwa itu atau hanya ingin memilih bagian terpentingnya saja? Selanjutnya buatlah kerangka tulisan, lalu mulailah menulis, dan yang ke-9 adalah pengendapan. Untuk proses pengendapan ini, silakan kamu libatkan anggota keluargamu, teman, atau lainnya untuk misalnya memberi pendapat. Kemudian kamu lakukan penyuntingan, pengendapan lagi, kemudian penyuntingan lagi, sehingga akhirnya menjadi lebih baik. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana supaya cerita kita bagus? Untuk membuat cerita bagus, ada beberapa tips sederhana yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengembangkan tokoh dan plot. Cerita yang bagus mampu menarik perhatian pembaca dan membuat mereka penasaran.
Untuk mengarang cerita yang bagus, kamu bisa merevisi tulisan sehingga semua kalimat memiliki bobot. Awali dengan menciptakan tokoh dan membuat kerangka plot. Bagaimana membuat sosok tokoh ini menjadi menarik? Kita bisa eksplorasi pemikirannya, karakter khasnya, tempat tinggalnya, lalu kebiasaan-kebiasaannya yang bisa saja tidak biasa ya, sehingga ini menjadi unik dan membuat orang penasaran. Untuk membuat plot, kita bisa membuat mind map untuk menghasilkan ide. Kemudian pilih salah satu untuk dikembangkan menjadi cerita. Lalu kamu pilih lagi, revisi lagi, sehingga nanti akan menghasilkan plot yang hidup yang bisa menjalankan cerita itu dengan menarik. Yang kedua adalah pilih latar cerita. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar harus memengaruhi cerita sehingga kamu bisa memilih dan memberi nilai tambah pada plot. Pertimbangkan bagaimana latar ini memengaruhi para tokoh dan hubungan mereka. Sebagai contoh, cerita tentang seorang gadis yang ingin menjadi dokter tentu akan berbeda di tahun 1920 dengan saat 2020. Tokoh harus menghadapi dan mengatasi rintangan sesuai dengan latar waktu tersebut. Jadi kamu bisa menggunakan latar ini menjadi tema kegigihan bagaimana seorang gadis tahun 1920 ingin menjadi dokter, atau ketika kamu di tahun 2020 ingin menjadi dokter. Tentu cara pandangnya berbeda, apa yang dihadapi berbeda, dan norma sosialnya berbeda. Yang ketiga adalah pilih sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang atau disingkat POV atau point of view dapat mengubah seluruh perspektif cerita. Jadi pilih dengan bijak POV-nya orang pertama supaya lebih dekat dengan cerita. Gunakan orang ketiga terbatas jika ingin fokus pada satu karakter. Tetapi jika ingin memberi interpretasi lain terhadap peristiwa, maka gunakanlah orang ketiga yang mengetahui segalanya. Jadi untuk menulis cerita teks sejarah pribadi ini mungkin akan lebih mudah bagi kamu untuk POV-nya orang pertama. Yang keempat adalah perkenalkan masalah di beberapa paragraf awal. Masalah berfungsi sebagai insiden pemicu yang menggerakkan plot dan membuat pembaca mengikuti tokoh. Pikirkan apa yang diinginkan tokoh dan mengapa ia tidak bisa mendapatkan keinginan itu. Kemudian ciptakan adegan yang menunjukkan bagaimana ia menghadapi masalah tersebut. Lalu isi bagian tengah cerita dengan peningkatan tindakan. Di tengah-tengah ada tindakan-tindakan yang menunjukkan bagaimana tokoh menghadapi masalah supaya cerita lebih menarik. Kemudian masukkan 2 atau 3 tantangan yang dihadapi sambil bergerak ke arah klimaks. Ini membangun ketegangan pembaca sebelum kamu mengungkapkan apa yang terjadi. Yang kelima adalah klimaks dan penyelesaian. Klimaks adalah puncak cerita. Ciptakan peristiwa yang memaksa tokoh untuk berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian tunjukkan apakah dia menang atau kalah, berhasil atau gagal, atau yang lainnya. Kemudian gunakan penurunan tindakan untuk mengarahkan pada penyelesaian atau kesimpulan. Tindakan ini singkat saja karena pembaca tidak akan termotivasi terus membaca setelah klimaks. Gunakan beberapa paragraf akhir untuk mengakhiri plot dan meringkas apa yang terjadi setelah penyelesaian masalah. Tulislah akhir cerita yang membuat pembaca berpikir. Tidak perlu mengkhawatirkan apakah akhir cerita sudah bagus dalam draft pertama. Sebaiknya fokuslah menyajikan tema yang menyiratkan apa yang kamu lakukan atau tokoh lakukan, dan ini akan membuat pembaca memikirkan cerita. Nah, anak-anak, inilah tips untuk membuat cerita yang bagus. Tentu saja ada tips yang lain, silakan kamu baca artikel atau tayangan YouTube lainnya, atau bertanya langsung kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah semangat kamu untuk menuliskan sejarah pribadimu menjadi sebuah cerita yang menarik. Ananda tercinta, baiklah kita sampai di penghujung materi kita, bahwa menulis sejarah pribadi memerlukan latihan dan tips yang khusus. Tapi jangan lupa bahwa latihan akan membuat kamu menjadi mahir dan terampil menulis. Untuk itu, teruslah berlatih
Terus semangati dirimu untuk berkarya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hidupmu hari ini dan kelak. Semoga kamu menjadi penulis-penulis hebat di bidangmu masing-masing. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.